Bab 561, Perhitungan. Saudara Duan, kami sudah lama tidak bertemu denganmu, tetapi kamu masih terlihat sama. Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata. Aura Diego menjadi semakin kuat sekarang, dia mengenakan jubah biru abu-abu dan berpakaian seperti seorang guru bangsawan kuno, dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Saudara Mike masih setampan sebelumnya. Orang yang datang tidak lain adalah Mike Palmer, majikan kedua dari keluarga Palmer di ibu kota. Saat ini, Mike memiliki senyuman di wajahnya, mengenakan kacamata berbingkai emas, dan tampak seperti seorang pengusaha Konfusianisme. Namun, kekejaman di matanya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Haha. Mike tertawa keras, bertukar kata sopan lagi dengan Diego, dan memimpin dua pria parubaya berbaju hitam langsung ke villa Mingkuan. Di dalam villa terdapat pegunungan, air mengalir, dan tumbuhan. Meski sudah musim dingin, namun suasananya tetap hangat seperti musim semi, di antara pepohonan hijau dan bunga merah membuat orang merasa rileks dan bahagia. Desain tamannya sangat canggih, bisa dikatakan ada 3 anak tangga menuju teras dan 10 anak tangga menuju pemandangan air, lebih dari 1 tingkat lebih elegan dari villa setengah gunung di Muteburi. Di ruang tamu dengan dekorasi sederhana dan khusyuk. Diego dan Mike sedang duduk di atas sofa, di tepi balkon terdapat danau panas bumi, saat ini air danau sedang menguap dan panas menambah sentuhan pesona yang kental pada tempat itu. Saya ingin tahu apa tujuan kunjungan saudara Mike ke kota Jinling. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja. Diego secara pribadi menyeduh sepoci teh bermutu tinggi, dan mereka berdua menyesap tehnya dan berbicara dengan lembut. Mike tersenyum dan meletakkan cangkir tehnya, karena saudara Diego berbicara dengan cepat, saya tidak akan bertele-tele. Aku di sini kali ini hanya untuk mengambil alih biotek energi. Ekspresi Diego sedikit berubah, apa yang dikatakan saudara Mike adalah. Biotek energi telah dikendalikan oleh Ming Huang Investment, anak perusahaan keluarga Palmer kami. Mulai hari ini, saya secara pribadi akan menjabat sebagai CEO Biotek Energi dan melenyapkan grup lebah hijau secara keseluruhan. Diego tidak bisa duduk diam sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, Saudara Mike, apa maksudmu kamu akan berperang dengan Green Bee Pharmaceutical? Mike tersenyum dingin, kata-kata saudara Diego tidak jelas. Grup Green Bee kecil tidak layak atas tindakan pribadi saya. Sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan dia berkata-kata demi kata, tepatnya, keluarga Palmerku akan melunasi sisa dosa masa lalu. Meskipun Diego telah membuat beberapa persiapan, ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Apalagi ada pesan di dalamnya. Keluarga Bai mungkin bekerja sama dengan keluarga Palmer. Tahukah Anda, biotek energi diakui sebagai milik keluarga Bai. Sekarang telah diakuisisi oleh keluarga Palmer, informasi yang terungkap di dalamnya sangat menarik. Setelah beberapa saat, cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Aiden, semuanya akhirnya berakhir sekarang. Tadi malam, 2 penguasa misterius alam ilahi muncul tinggi di langit di atas kota Jinling. Mike ada di sini hari ini. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit bergetar. Kedua penguasa alam dewa itu mungkin tidak dapat dipisahkan dari keluarga Palmer. Keluarga Palmer sangat murah hati. Untuk menghadapi Aiden, mereka sebenarnya mengundang Master Alam Dewa. Layak menjadi keluarga bangsawan pertama di Beijing. Bahkan jika Aiden adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa, dia pasti tidak akan menjadi lawannya dalam pertarungan dengan dewa sejati. Sebentar saja. Diego membuat keputusan. Saudara Mike, apa yang perlu saya lakukan? Mendengar ini, bibir Mike membentuk senyuman. Diego memang orang yang cerdas. Apalagi ia mengalami kerugian besar di bawah tangan Aiden, bahkan Zuiren kehilangan satu lengannya di bawah tangan Aiden. Memang benar datang ke keluarga Duan untuk bekerja sama. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Zuiren hampir hidup dalam pengasingan dan mengasingkan diri setelah pertempuran antara Aiden dan Raphael. Meskipun kekuatan Diego tidak lemah, dia belum pernah memasuki alam transformasi, dan dia masih belum mengetahui beberapa hal rahasia. Meskipun dia tahu bahwa Aiden sangat kuat, dia tidak tahu bahwa Aiden begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan keluarga Duan hanya dengan satu gerakan. Menurutnya, Aiden pasti akan mati jika keluarga Palmer di ibu kota mengambil tindakan.
Kini, dengan bekerja sama dengan Mike untuk menghadapi Aiden, ia tidak hanya bisa melampiaskan amarahnya, tapi juga memenangkan hati keluarga Palmer, bisa dikatakan ia membunuh dua burung dengan satu batu. Saudara Duan memang orang yang pintar. Namun, keluarga Duan pasti akan mendapat manfaat dari kehancuran Aiden dan geng keluarga Lee. Saudara Mike, sama-sama. Senyum Diego menjadi lebih cerah. Saya mendengar bahwa ruang perjamuan Tuan Lee terletak di Aula Baihua di Villa Mingguan. Diego mengangguk. Saya ingin Springgrass Hall di seberang Baihua Hall. Hari ini, saya akan mengadakan jamuan makan untuk selebriti Jinling di Aula Baihua, termasuk Ketua Viko dari Kamar Dagang Jinling, Direktur Joshi dari Kantor Umum Provinsi, DEL. Wajah Mike penuh dengan sarkasme, dan dia mencibir, bukankah Aiden akan mengadakan jamuan besar bagi Pak Tua Lee? Kalau begitu aku akan membiarkan mereka tidak mengundang siapapun. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa pesta ulang tahun Pak Tua Lee nanti. Aku khawatir ini akan sangat menarik, bukan? Diego juga menyeringai di wajahnya. Aku khawatir jika waktunya tiba, pesta ulang tahun Jonathan tidak akan dihadiri satupun tamu, kan? Itu pasti akan menjadi bahan tertawaan Jinling dan bahkan negara Sundari. Dengan keluarga Palmer dan Mike di ibu kota, siapa yang berani pergi ke pesta ulang tahun Jonathan dengan risiko menyinggung keluarga Palmer? Harus dikatakan bahwa meskipun tindakan Mike tidak terlalu pintar, namun sangat berbahaya. Ia juga membuat beberapa kekuatan di kota Jinling dan Sundari memilih untuk memihak. Jika seseorang benar-benar berdiri di pihak Aiden dan keluarga Lee kali ini, maka mereka akan menjadi sasaran serangan keluarga Palmer. Saat keduanya sedang mengadakan pertemuan rahasia. Villa keluarga Lee. Seorang pria parubaya yang agak mirip dengan Diego berdiri di depan Aiden dengan membungkuk hormat. Tuan Aiden, saya telah memasang pengaturan Anda dan diam-diam mengubur semua bendera dan pelat kota di sekitar Balai Baihua. Aiden mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan ada di sini. Pria parubaya itu tersanjung ketika mendengar ini dan berkata, Tuan Aiden, Anda sopan sekali. Itu benar, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi saya, Mike Palmer dari keluarga Palmer tiba di Villa Mingguan saya dan sekarang sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan kakak laki-laki tertua saya. Pria parubaya ini adalah Jordan Duan, putra kedua Zuiren dan adik laki-laki Diego. Jordan hampir tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, ia sekarang berada di tahap tengah kekuatan internal dan tidak sebaik 3 generasi junior. Namun bakat bisnisnya sangat luar biasa, di bawah tangannya grup Rudao Sendauru hampir sepenuhnya dikanibal oleh industri keluarga Duan. Namun kemudian, Diego mengambil alih kekuasaan penuh dan mengambil semua pujian langsung darinya, sementara Diego secara langsung mengatur agar dia menunggu kematian dalam posisi yang tidak penting. Dia awalnya memiliki secercah harapan pada kakak lelaki yang berpikiran sempit ini, tetapi setelah kejadian ini, dia benar-benar menyerah. Zuiren tidak peduli dengan urusan dunia, jika dia ingin mendapatkan kembali kendali atas keluarga Duan, dia hanya bisa mengandalkan Aiden. Oleh karena itu, dia memilih bekerja sama dengan Aiden. Ketika Aiden mendengar ini, seringai muncul di bibirnya. Paman keduaku, akhirnya dia tidak sanggup menanggungnya. Sementara dia mencibir, matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Tirai telah dibuka dan pertunjukan akan segera dimulai. Jordan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Aiden, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatur seseorang untuk mengetahui apa yang mereka rencanakan? Aiden menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Saya akan pergi ke Villa Mingguan bersama kakek saya nanti. Lalu saya akan memberitahu mereka bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik tidak ada gunanya. Bab 562, terburu-buru sampai mati. Hari sudah menjelang senja. Di Mingguan Villa, seluruh tanaman dan bunga diselimuti cahaya oranye redup sehingga terlihat semakin mewah. Aiden, Isabella, Melissa dan lainnya menemani Jonathan, berjalan di jalan setapak dan mengagumi pemandangan indah di villa. Saat ini, Jonathan lebih muda dan lebih energi dari sebelumnya karena dimandikan dan disumbat oleh Aiden, bahkan rambutnya menjadi hitam dan berkilau, sebagian besar kerutan di wajahnya hilang, pinggangnya lurus, dan seluruh tubuhnya penuh energi seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Nak Aiden, apakah semuanya sudah diatur? Jonathan sangat bersemangat, tapi wajahnya tetap tenang, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Aiden tersenyum dan berkata, kakek, jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Di sampingnya, Harun mengerutkan kening dan berkata, Aiden, apa yang kamu katakan pada kakek? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Bukankah ini hanya pesta ulang tahun? Apa lagi yang direncanakan?
Di sampingnya, Ilyas memelototinya tanpa ekspresi, jika kamu tidak perlu tahu, tidak perlu bertanya. Harun tampak sedih dan meminta bantuan Aiden. Aiden tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sepupu, kamu akan tahu nanti. Harun memandang Isabella, Nico dan yang lainnya, dan melihat bahwa semua orang tampak tenang, dan tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Apa yang terjadi sepertinya saya tidak mengetahuinya. Apa sih yang tidak ku ketahui? Akhir-akhir ini, grup lebah hijau dan perusahaan Lee berkembang pesat. Dia dan Bailey terlalu sibuk untuk menemukan cinta. Mereka sudah beberapa kali tidak kembali ke rumah, apalagi mengetahui rencana Aiden. Di belakangnya, Erika yang sedang tersenyum menghiburnya dengan senyuman, Harun, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, tapi itu hal yang baik. Harun bahkan lebih terkejut, tersenyum pahit, dan tidak berkata apa-apa. Selain Erika, Milo tersenyum cerah dan mengikuti kerumunan, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Setelah sampai pada titik ini, dia secara alami memahami rahasia dunia seni bela diri. Dia hanya tahu bahwa pemuda terlantar dari keluarga Palmer yang tidak berguna yang dia anggap remeh sebelumnya kini telah menjadi makhluk yang bisa dia hormati. Bagian depan. Jordan secara pribadi memimpin semua orang dan menjelaskan tempat-tempat indah di taman kepada semua orang. Prasasti ini adalah salinan Paviliun Songfeng, karya Huang Tingjian, seorang penyair dan kaligrafer terkenal di dinasti Song Utara. Prasasti ini memiliki sejarah lebih dari 700 tahun. Benar-benar antik. Semuanya, silakan lihat di sini. Ini adalah Cang Bambu Mengamati Bulan, yang dirancang oleh seniman kontemporer Jepang. Di malam hari, bayangan bulan akan melayang, sungguh keindahan yang unik. Ini adalah hutan plum setengah bulan. Di bulan-bulan musim dingin, bunga plum bermekaran penuh, sungguh indah. Meskipun Mingkuan Villa tidak terlalu besar, namun memiliki warisan yang kaya, pemandangan dan barang antik semuanya dirancang oleh arsitek terkenal, dan keanggunannya memiliki sedikit sentuhan pesona kuno budaya oriental. Jonathan, Aiden dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat. Segera, di bawah bimbingan dan penjelasan Jordan, semua orang berhenti di depan sebuah kolam persegi. Di kolam persegi, sebagian besar bunga lili air menempel di air, dan bunga-bunga yang bertunas yang tak terhitung jumlahnya tampak menakjubkan. Beberapa angsa dengan malas merapikan bulunya di dalam air, menambah sentuhan kehidupan pada pemandangan indah. Tidak jauh dari situ, Isabella tercengang. Sekarang sudah hampir bulan Desember, dan bunga lili air seharusnya sudah lama layu. Bunga lili air di danau ini masih bermekaran. Luar biasa. Di belakangnya, gadis Victoria dan Melissa juga berjalan masuk dengan rasa ingin tahu, dengan ekspresi penuh keheranan. Aiden, apa yang sebenarnya terjadi? Melissa bertanya sambil tersenyum. Pikiran Aiden melayang, dan dia tiba-tiba mengerti. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Aiden menjelaskan, jika tebakan saya benar, ada ahli formasi di sekitar kolam persegi ini. Mereka telah mengatur formasi pengumpul gas untuk memicu kekuatan energi panas bumi di sekitarnya, dan energi di kolam persegi ini suhu selalu dijaga pada suhu musim semi, dan dengan penanaman energi bumi yang cukup, bunga lili air ini tidak akan layu sepanjang tahun dan dapat mekar melawan musim. Ketika Jordan mendengar ini, dia kembali mengagumi Aiden dan berkata sambil tersenyum, Tuan Aiden memang dewa. Ayahku, pada tahun-tahun awal, menyukai bunga lili air, hampir terobsesi dengannya. Bunga lili air di kolam seluas setengah hektar ini dibuat oleh ayahku dan meminta master dari Sekte Master Bumi Lingnan untuk mengatur lingkaran sihir sehingga bunga lili air di kolam persegi ini akan tumbuh sepanjang tahun. Hijau dan selalu mekar sepanjang tahun, akhirnya menjadi atraksi paling terkenal di Villa Mingkuan kami. Sayang sekali bunga lili air ini memerlukan waktu untuk mekar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat pemandangan yang begitu indah hari ini. Mendengarkan kata-katanya, Isabella, Melissa dan lainnya menunjukkan sedikit kekecewaan di mata mereka. Melihat ini, Aiden tiba-tiba tertawa. Kak, jika kamu ingin melihat bunga lili air bermekaran, aku mungkin bisa membantu. Isabella memandang Aiden dengan heran. Adik, apakah kamu benar-benar bisa membuat teratai ini mekar terlebih dahulu? Aiden tersenyum, Kak, kamu sudah lupa, aku bahkan bisa membuat bunga plum yang layu mekar dalam sekejap. Itu hanya kolam teratai, jadi tentu saja tidak masalah. Ketika Isabella, Melissa dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sangat terkejut. Bahkan Jonathan dan yang lainnya menunjukkan sedikit harapan di mata mereka. Tapi saat berikutnya, seringai sumbang tiba-tiba datang. Kamu memiliki nada yang besar di usia yang begitu muda.
Mendengar kata-kata tersebut, semua orang berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih, rambut panjang beruban, berpakaian seperti lelaki Tao, dan dua lelaki parubaya dengan pakaian mewah berjalan mendekat. Itu adalah Mike dan Diego. Saat dia melihat wajah mereka, Aiden mengangkat alisnya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Wajah Jonathan, Ilyas dan lainnya menjadi dingin. Ada juga sedikit rasa dingin di wajah cantik Isabella. Saat itu di keluarga Palmer, Mike terus-menerus memarahinya karena masa mudanya. Diego melirik ke arah Jordan sedikit, tetapi tidak berbicara, tetapi membungkuk dan berdiri di belakang Mike. Sebagai tanggapan, mata Jonathan yang awalnya tenang tiba-tiba sedikit menyipit. Tampaknya Diego dan Mike telah bekerja sama. Tuan Lee. Mike memandang Jonathan dengan senyum cerah dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Lee di sini. Jonathan tersenyum acuh tak acuh, Mike, kamu dan aku tidak perlu berbohong tentang ini. Juga. Ada sedikit ejekan dalam cibiran Mike, dan matanya tertuju pada Aiden dan yang lainnya. Namun, ketika dia melirik ke arah Melissa, dia tidak bisa menahan alisnya sedikit, tetapi dia tidak memperhatikan. Aiden, aku tidak menyangka kamu diusir dari rumah oleh ayahku. Bukan saja kamu tidak membuat kemajuan apapun, tetapi kamu menjadi banyak bicara. Bahkan penatua dari gunung Diancang di Sekte Utara tidak berani membiarkan kolam yang penuh dengan bunga lili air ini terbuka terlebih dahulu. Meskipun Anda pandai seni bela diri, bagaimana Anda bisa memahami sulitnya membalikkan hukum kehidupan? Ketika dia mengatakan ini, lelaki tua berkulit putih di sampingnya tampak bangga dan mengambil satu langkah ke depan. Itulah yang dikatakan oleh Tuan Mike. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai hukum pertumbuhannya masing-masing. Meskipun kita, sebagai kultivator, mengubah hukum kehidupan dalam skala kecil, tetapi ingin melawan surga dalam skala besar, itu sungguh tidak masuk akal dan omong kosong. Boom! Saat dia berbicara, dia mundur. Tiba-tiba lampu hijau menyebar. Dalam sekejap mata, sekuntum teratai di kolam persegi bersinar dengan cahaya biru, dan kuncup bunganya tiba-tiba bergetar, dan seketika berubah menjadi teratai merah muda, indah dan mengharukan. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua berbaju putih itu menjadi sedikit pucat, namun ekspresinya menjadi semakin arogan. Dia mencibir, dengan terlambatnya kultivasiku sebagai dewa, sudah sangat sulit bagiku untuk membuat teratai ini mekar lebih awal dari musimnya. Meskipun rekan Daois Aiden telah berlatih sihir dan seni bela diri, dan merupakan ahli seni bela diri, bidang sihir dan sihir berbeda dari seni bela diri. Itu tidak dapat dicapai dalam satu hari. Bagaimana menurut Anda, rekan Daois Aiden? Bab 563, bunuh dengan satu kata. Aiden menoleh tanpa ekspresi, memandang lelaki tua berbaju putih itu, dan berkata dengan tenang, apakah kamu pantas memanggilku sesama penganut Tao? Orang tua berbaju putih itu tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah muram, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan mencibir, saya, Ruhit dari Dianchangshan, Lingnan, meskipun tidak berbakat, sekarang saya adalah Presiden Kehormatan Lingnan Asosiasi Feng Shui. Bahkan jika saya berpraktek hukum di Sundari, di dunia, saya juga bisa mendapat peringkat. Dia memandang Aiden dengan dingin dan berkata dengan sinis, namun, Tuan Aiden adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari, jadi tentu saja kita tidak bisa membandingkannya. Menurut pendapat saya, Tuan Aiden tidak boleh disebut sebagai Grandmaster nomor 1 di Sundari, tetapi harus disebut sebagai orang nomor 1 di dunia. Grandmaster pertama. Berisik. Aiden tampak acuh tak acuh dan berteriak pelan. Dalam sekejap, guntur seakan meledak di dalam hatinya, menyebabkan tubuh Ruhit tiba-tiba bergetar. Ketika wajahnya menjadi pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Kau. Jika kamu membuat keributan lagi, aku akan membunuhmu. Ruhit tertegun lagi, lalu tertawa dengan marah. Dia, Ruhit, adalah penyihir Feng Shui nomor 1 di Lingnan dan master hebat di tahap akhir kontrol dewa. Reputasinya hanya satu langkah lebih rendah daripada Alfred di kota Hong Kong. Tentu saja, dia sangat sombong. Meskipun Aiden memiliki reputasi yang baik, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah melihatnya hari ini, dia hanyalah seorang pemuda biasa, dan dia tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Dan yang terpenting adalah Mike dan keluarga Palmer akan menyerang Aiden, menurutnya Aiden akan segera mati, jadi apa yang perlu ditakutkan? Nak, kamu tidak tahu di mana kamu berada ketika aku sedang berlatih Taoisme. Beraninya kamu hari ini mencari kematian. Mata Aiden berkilat dingin. Dia mengarahkan jari-jarinya ke dalam pisau dan memotongnya secara tiba-tiba. Aiden menembak dengan sangat cepat, dan saat semua orang bereaksi, serangkaian bila udara perak telah menembus kehampaan dan mendarat di kepala Ruhit. Gawat. Untuk sesaat, Ruhit sangat ketakutan hingga dia kehilangan kesadaran.
Beraninya dia membunuhnya. Hingga saat ini, dia tidak mengerti mengapa Aiden berani bertindak kejam di depan banyak orang. Dia membiarkannya berteriak dengan gila, dan lingkaran cahaya hitam dan putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya, tapi di depan bila udara Aiden, dia rapuh seperti kertas dan hancur dalam sekejap. Bersama dengan tubuhnya, itu terbelah menjadi dua dalam sekejap. Di antara bila udara putih, nyala api putih keperakan meledak, langsung membungkus tubuhnya di dalamnya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Satu gerakan. Tetua Agung Gunung diancang di selatan Lingnan dan Guru Agung di tahap akhir kontrol dewa segera dimusnahkan menjadi abu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Baru setelah tubuh Ruhit terbakar menjadi abu, semua orang sepertinya terbangun. Nico, Taylor dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dan tidak ada ekspresi keterkejutan. Isabella dan Melissa juga merupakan orang-orang yang gigih, dan ekspresi mereka tenang saat ini. Hanya Erika, Milo, Ilyas dan lainnya yang menunjukkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Ini pertama kalinya mereka melihat Aiden beraksi, sungguh menakutkan. Orang berbadan besar yang masih hidup hilang dalam sekejap mata. Wajah Mike menjadi merah dan putih, dan dia menatap Aiden untuk waktu yang lama. Dua pria parubaya berbaju hitam di belakangnya menatap Aiden seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan diam-diam memblokir Mike di belakangnya. Tuan kedua, kami bersaudara, cobalah yang terbaik untuk memblokirnya dan cari kesempatan untuk pergi nanti. Saat keduanya berbicara, mata mereka penuh tekad. Meskipun mereka hanya berada di tahap tengah alam transformasi, serangan gabungan keduanya dapat mengeluarkan kekuatan mendekati puncak alam transformasi. Namun, di depan Aiden, mereka tidak yakin sama sekali. Mike menarik napas dalam-dalam tetapi tidak pergi. Kesalahan hitung. Dia masih meremehkan ketegasan Aiden dalam membunuh. Ruhit dari Gunung Diancang di selatan Lingnan bukanlah orang yang tidak dikenal, dia terkenal di seluruh provinsi Lingnan, tetapi Aiden tidak berbicara omong kosong dan membunuhnya dengan satu gerakan. Dia yakin jika dia terus melibatkan dirinya sendiri, Aiden akan membunuhnya. Di samping, Diego, yang diam sepanjang waktu, terlihat sangat murung, menatap Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, ini adalah wilayah keluarga Duan, kamu boleh lewat." Oh. Aiden memandangnya sambil setengah tersenyum, "Apa yang kamu inginkan?" Entah kenapa, hati Diego tiba-tiba bergetar saat Aiden melihatnya. Dia langsung merasa malu. Beraninya dia begitu sombong di wilayah keluarga Duan. Aiden, jangan bertindak sembarangan hanya karena kamu kuat dalam seni bela diri. Kamu harus tahu bahwa ada jalan di luar sana. Jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan membunuhmu. Aiden tidak repot-repot memperhatikannya dan mengucapkan kalimat tanpa ekspresi. Dalam sekejap, Diego seperti bebek yang dicekik lehernya, suaranya tiba-tiba berhenti, dia menatap Aiden, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia punya firasat jika dia berani mengatakan sepatah kata pun hari ini, Aiden akan benar-benar berani membunuhnya. Aiden mengabaikannya dan berjalan perlahan menuju Mike yang pucat. Hati Mike tiba-tiba bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan tegas, "Aiden, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku memperingatkanmu, aku paman keduamu. Kalian berdua, hentikan dia." Kedua pria parubaya berbaju hitam menarik napas dalam-dalam, mata mereka menunjukkan keinginan mereka untuk mati, dan ketika aura mereka melonjak, mereka seperti dua binatang buas tak tertandingi yang terbangun. "Tuan kedua, kita hanya bisa menghentikannya sebentar. Ayo cepat, temukan Tuan Paul. Hentikan aku sebentar." Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Aiden hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan maju perlahan. Kedua pria parubaya berbaju hitam memiliki sinar tajam di mata mereka, dan saat mereka meraung, mereka seperti naga dan harimau yang menyerang Aiden dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, kedua sosok itu belum menyentuh Aiden. Cahaya petir yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Aiden. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku, dan kemudian mereka terlempar dengan kecepatan yang lebih cepat daripada saat mereka datang. Bang-bang. Tubuh mereka seperti karung pasir, langsung menarik dua parabola di udara, menghancurkan bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, dan kemudian membuat dua lubang di tanah, sehingga tidak jelas apakah mereka masih hidup atau mati. Wajah Mike menjadi pucat dan tubuhnya gemetar.
Dia sangat menyesalinya sekarang, mengapa dia datang untuk memprovokasi orang gila ini sebelumnya. Aiden. Plak. Ada tamparan keras di wajah tuan kedua dari keluarga Palmer, seorang tokoh tinggi di ibu kota, ditampar oleh Aiden seperti sampah. Wajahnya langsung membengkak menjadi kepala babi. Bam! Tubuhnya jatuh ke tanah dan gemetar, bau urin yang tidak enak keluar, Mike menggigil seperti sekam karena panik, dia benar-benar ketakutan, kotoran dan urinnya beterbangan. Aiden menatap Mike dengan dingin di tanah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menghancurkan keluarga Palmer. Isabella memandangnya dengan dingin dan berkata dengan jijik, kamu tidak layak menjadi saudara laki-laki ayahku. Keluar. Wajah Mike menjadi merah dan putih, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat kejam. Dia, Mike, telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Di sampingnya, beberapa pengawal berbaju hitam saling memandang dan dengan cepat membantu Mike berdiri. Diego memandang Aiden dan yang lainnya dengan ekspresi muram, dan mencibir di dalam hatinya. Aku akan membuatmu bangga dulu. Ketika guru dewa keluarga Palmer tiba, aku akan melihat betapa putus asanya kamu. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi tanpa menunjukkan sedikit pun jejak di wajahnya, dia pergi karena malu dengan Diego dan yang lainnya. Bab 564, Pilihan. Suasana hati yang baik untuk berkunjung hancur. Isabella memandang Aiden dan berkata, adik, ayo kembali. Melissa, Jonathan dan yang lainnya juga mengangguk, karena diganggu oleh Mike, semua orang kehilangan minat untuk bermain. Jordan, yang selalu tampil transparan, muncul di saat yang tepat. Tuan Aiden, Tuan Lee, pesta ulang tahun telah diatur. Hitung waktunya dan saatnya bersiap-siap. Tepat ketika Jonathan dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Aiden tersenyum lembut dan menghentikan semua orang. Tidakkah kalian semua ingin melihat bunga lili air bermekaran? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda keajaiban kolam yang penuh dengan bunga lili air yang mekar secara bersamaan. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berteriak. Buka! Dalam sekejap, Dewa Musim Semi seolah mengeluarkan perintah. Berpusat pada Aiden. Ketika lingkaran cahaya hijau menyebar dalam sekejap, ia langsung menyelimuti teratai di kolam persegi dengan radius 100 meter. Saat teratai bergetar, seolah-olah ia memahami perintah Aiden. Lingkaran putih itu bersinar bersama dan mekar pada saat yang sama setelah mendengar kata-katanya. Bunga lili air yang tak terhitung jumlahnya tumbuh mekar penuh, menutupi seluruh permukaan air dengan warna merah jambu dan putih kristal, keharumannya yang membubung menyelimuti seluruh tempat, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka langsung tenggelam dalam lautan teratai bulan Mei. Ini, semua orang berdiri terpaku di tempat seolah-olah mereka tersambar petir. Wajah Jordan kusam, melihat pemandangan megah di depannya, matanya melebar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Aiden lagi, dia bahkan lebih hormat dan takut. Wajah Isabella, Melissa dan yang lainnya penuh dengan mabuk dan kegembiraan, mengagumi pemandangan indah di depan mereka. Milo, Erika, Victoria dan lainnya sangat terkejut. Ini adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka melihat metode seperti peri. Di mata mereka, membuat kolam bunga lili air mekar hanya dalam beberapa kata adalah seperti peri. Diego dan Mike, yang berada tidak jauh dari sana, sepertinya memiliki sesuatu di dalam hati mereka. Ketika mereka menoleh, ekspresi mereka sejenak menjadi kusam. Bagaimana ini bisa terjadi? Terutama Diego, dia memahami bahwa meskipun dengan dukungan lingkaran sihir, akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mekarnya bunga lili air. Kalau dilihat sekarang, bagaimana semuanya bisa terbuka terlebih dahulu? Wajah Mike kesurupan, menatap kolam bunga teratai berwarna-warni, matanya penuh rasa tidak percaya. Bahkan budidaya Feng Shui dan Ki Bumi Ruhit hanya dapat membuat bunga teratai mekar, Aiden sebenarnya dapat membuat semua bunga lili air dalam radius 100 meter mekar, seberapa kuatkah dia? Pada saat ini, dia, yang sangat percaya diri pada Paul dan yang lainnya, tiba-tiba bimbang. Ketika mereka kembali ke Aula Baihua, kegembiraan di hati semua orang telah benar-benar memudar. Terutama Erdem, dia sekarang sangat terkesan dengan Aiden. Orang lain mungkin tidak tahu betapa sulitnya membuat ribuan bunga lili air mekar secara bersamaan dalam satu pikiran. Tapi dia mengerti. Untuk dapat mencapai langkah ini, kendali Aiden dan penggunaan kekuatan langit dan bumi telah mencapai titik di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, yang lebih kuat dari kebanyakan dewa veteran.
Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memiliki harapan lebih untuk kehidupan selanjutnya bersama Aiden. Pada saat yang sama, di seberang Baihua Hall, Mike telah mengenakan setelan jas lagi, tetapi wajahnya masih pucat. Pesta ulang tahun Patu Wali telah dimulai. Apakah ada orang di sini? Seorang pria parubaya melangkah maju dan membungkuk dan berkata, kecuali Sendaoru, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang dengan jelas menyatakan dukungannya kepada keluarga Lee dan Aiden. Segera. Kebencian jauh di dalam mata Mike sangat kuat, segera kirim seseorang untuk mengundang Direktur Joshi dan yang lainnya untuk datang ke jamuan janji temu saya. Malam ini, aku ingin membuat pesta ulang tahun Jonathan menjadi lelucon. Aku ingin membuat binatang kecil Aiden itu kehilangan mukanya. Hanya dengan cara ini dia dapat memulihkan minatnya dari penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Jam 4:30 sore. Masih ada waktu setengah jam sebelum pesta ulang tahun Jonathan resmi dimulai. Namun anehnya hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang datang. Di sisi lain, aula di seberangnya sangat ramai. Sederet wanita cantik dalam congsam berdiri di depan pintu, tak henti-hentinya menyambut para kepala keluarga bangsawan dan pedagang kaya dari Jinling dan bahkan seluruh Sundari. Jinling Zeng dari Real Estate, Tuan Chener ada di sini. Presiden Kamar Dagang Jinling, Presiden Liveder ada di sini. Ketua Jinsin Energi Luar Negeri Sundari, Direktur Hua ada di sini. Keluarga Walker Jinling, Tuan Walker telah tiba. Dibandingkan di aula Baihua, kecuali keluarga Lee, Aiden, Nico dan lainnya, aula itu tampak sangat sepi. Jordan berdiri di depan pintu aula, kakinya hampir sakit, tetapi dia belum menunggu siapapun. Keluarga Walker sebenarnya memihak keluarga Palmer, Isabella mengerutkan kening. Jonathan tidak terkejut. Aku tidak heran para orang tua itu membuat pilihan seperti itu. Dia tidak pernah optimis terhadap kita. Sekarang keluarga Palmer dan keluarga Bai telah bersatu, menurutnya, kita pasti akan kalah. Wajar jika keluarga Palmer berperilaku seperti ini. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, keluarga Walker telah dijatuhi hukuman mati. Jika keluarga Walker berani maju, maka dia tidak keberatan menghapus keberadaan mereka terlebih dahulu. Wajah Harun jelek. Dia melihat ke arah aula lain yang terang benderang dan hidup di kejauhan dan mengutuk dengan marah, tidak heran bajingan Mike akan muncul di sini. Ternyata dia ada di sini untuk menahan kejahatannya. Saya pikir dia adalah hanya menunggu untuk bertemu dengan kami dengan sengaja. Lelucon yang luar biasa. Aiden, apakah kamu belum siap? Cepat suruh Sendaoru dan Robert dari Istana Surgawi datang, jika tidak, pesta ulang tahun kakek hari ini akan benar-benar menjadi lelucon. Sepupu, harap bersabar. Senyuman muncul di sudut mulut Aiden. Tunggu sebentar. Pada saat yang sama, pintu masuk Villa Mingkuan. Sebuah kendaraan niaga Mercedes-Benz hitam berhenti. Sendaoru, yang mengenakan jas hitam, perlahan keluar dari mobil. Di belakangnya, Sen Ronghuan secara pribadi memegang pohon pinus batu yang diukir dari batu giok hijau, yang sangat berharga pada pandangan pertama. Ayo pergi. Sendaoru menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menghibur dirinya dan berbicara dengan Sen Ronghuan. Sen Ronghuan tampak serius, ayah, begitu kamu masuk, tidak akan ada jalan keluar. Sendaoru berhenti sejenak, lalu tersenyum santai. Ronghuan, hidup ini adalah proses pilihan yang terus-menerus. Karena Anda dan saya telah memutuskan bahwa kita berada di pihak Tuan Aiden, kita tidak akan pernah berubah lagi. Yang lebih buruk lagi, aku akan menjadi miskin lagi. Pada saat ini, Sendaoru sangat bebas dan mendominasi, dan sikapnya sebagai orang kaya dan berkuasa tidak salah lagi. Sen Ronghuan terdiam, seolah dia sadar, dia mengangguk tajam dan mengikuti Sendaoru dengan tenang. Kalian berdua, mohon tetap di sini. Di depan, dua pria berkacamata dan pakaian hitam menghalangi jalan. Apakah kalian berdua berpikir untuk menjadikan keluarga Palmerku sebagai musuh? Sendaoru terdiam beberapa saat, lalu dia tertawa, tapi senyumannya penuh sarkasme. Siapa kamu? Bisakah kamu juga mewakili keluarga Palmer? Jika kamu ingin menghentikanku, biarkan Mike datang sendiri. Kalian berdua budak tidak cukup berkualitas. Pada saat ini, Sendaoru benar-benar sombong, dan Sen Ronghuan yang menonton di samping tercengang. Bab 565, tidak sopan jika tidak membalas. Kedua pria berbaju hitam itu juga tertegun sejenak. Seketika wajahnya berubah muram. Sebagai pengawal pribadi Mike, mereka telah bertemu terlalu banyak orang penting, termasuk orang terkaya di provinsi dan kepala keluarga kaya.
Setelah mendengar nama keluarga Palmer di ibu kota, mereka semua bertindak sangat arogan dan tidak berani menunjukkan udara apapun. Bagaimanapun, keluarga Palmer sekarang sangat makmur dan samar-samar terlihat sebagai keluarga nomor satu di Sundari. Pengusaha kaya seperti Sendaoru mungkin memiliki kekuatan besar di wilayah setempat, tetapi mereka masih belum cukup untuk menghadapi keluarga bangsawan terkemuka di Sundari seperti keluarga Palmer di ibu kota. Pria jangkung dan kurus itu pernah dirugikan oleh Aiden sebelumnya, dan sekarang dia begitu dihina oleh Sendaoru. Kemarahannya tiba-tiba memenuhi kepalanya, dan dia berkata diam-diam, Tuan Sen sangat kuat. Jika kita tidak menyerah hari ini, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Tuan Sen. Saat berbicara, tiba-tiba ada tulang yang retak di tubuhnya, dan bahunya sedikit miring. Ayah, hati-hati. Ekspresi Shen Ronghuan berubah drastis, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menarik Sendaoru menjauh. Tapi pria berbaju hitam lainnya mencibir, dan mengikuti contoh yang sama, memukul Sendaoru dengan bahunya. Bang-bang. Hampir seketika, dua suara benturan pelan terdengar, dan tubuh Sendaoru dan Shen Ronghuan terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Beruntung bagi Shen Ronghuan, ia rutin berolahraga dan juga pernah berlatih taekwondo, sehingga kebugaran fisiknya baik. Meski merasa tidak nyaman setelah tabrakan ini, ia menekan lonjakan energi dan darah di dalam hatinya, mengerang, dan tidak berkata apa-apa. Tapi Shen Ronghuan sangat menderita. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, dan bahkan napasnya menjadi lebih tidak teratur. Pria jangkung kurus berbaju hitam memandang Shen Ronghuan di tanah dengan wajah sinis, dan mencibir, Tuan Sen benar-benar ceroboh saat dia berjalan. Bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Sendaoru terbatuk dua kali, wajahnya memerah, dia berdiri dengan susah payah, dan berkata sambil tersenyum sinis, metode Mike benar-benar buruk. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Bunuh aku jika kamu berani, jika tidak, kamu tidak akan pernah menghentikanku. Saat berbicara, wajahnya dingin dan dia mengambil satu langkah lagi. Ekspresi kedua pria berbaju hitam itu tegas, dan tatapan kejam di mata mereka menghilang. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus meminumnya sebagai hukuman. Jika kakimu patah, bagaimana kamu bisa melanjutkannya? Tidak jauh dari situ, wajah Shen Ronghuan berubah drastis dan dia berkata dengan marah, beraninya kamu. Diego, apakah kamu, Mingguan Villa, masih membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Tuan Aiden, tolong. Pada saat ini, Shen Ronghuan benar-benar ketakutan. Orang-orang ini mungkin bekerja sama dengan keluarga Duan dan menjadi pelanggar hukum. Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan teriakan minta tolongnya, pandangannya kabur, dan rasa sakit yang menusuk tiba-tiba melanda dadanya, dia kehilangan kemampuan untuk berbicara dalam sekejap, dan jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Tidak perlu berteriak. Pria berbaju hitam lainnya, yang sedikit lebih tinggi, memandangnya sambil mencibir, tempat ini masih jauh dari Aula Baihua. Saya khawatir Tuan Aiden tidak punya waktu untuk menyelamatkan Anda saat ini. Ya. Suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Pria kuat yang awalnya sangat sombong ini tiba-tiba gemetar, wajahnya berubah drastis, dan tanpa sadar dia menoleh. Kau. Mata Aiden yang acuh tak acuh membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Aiden. Sendaoru tampak sangat gembira. Ketika Aiden melambaikan tangannya dan cahaya hijau penuh kekuatan hidup mengalir ke tubuh Sendaoru dan Shen Ronghuan, semua luka di tubuh mereka menghilang seketika. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka metode Mike begitu rendah hati, sehingga mengejutkan Tuan Sen. Ada niat membunuh di mata Aiden. Sendaoru hanya merasa bahwa di sekitar reruntuhan tembok dewa yang rusak, sekelompok pejabat berpakaian mewah sekarang merasa sangat malu dan tampak ketakutan. Bahkan ada beberapa orang yang melarikan diri terlalu lambat dan terkubur di bawah pohon besar dan kerikil. Seorang wanita cantik dalam gaun malam sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan beberapa orang yang pemalu bahkan menangis. Diego dan Mike juga terkejut, wajah mereka sangat jelek, dan mereka menatap sosok Aiden di udara. Orang tua dari keluarga Walker, ditemani mereka berdua, bersembunyi di tengah kerumunan, wajahnya sedikit dingin, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum Mike dan Diego dapat mengatakan apapun, sekelompok orang di sekitar mereka menatap sosok Aiden di udara dan kehilangan suara karena terkejut. Ya Tuhan, apa aku berhalusinasi karena baru saja dilempari batu? Bagaimana mungkin ada seseorang di langit? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja melihat cetakan telapak tangan besar jatuh dari langit, menghancurkan balai rumput musim semi. Lihat cetakan tangan besar di tanah itu.
Mendengar ini, semua orang tanpa sadar melihat ke jurang besar dengan bekas tangan di tanah, mereka terkejut lagi dan pupil mereka menegang. Superman. Ketika wajah semua orang ketakutan dan kusam, mereka hanya merasa otak mereka tidak cukup digunakan. Hanya sebagian praktisi seni bela diri dan pejabat tinggi yang mengetahui bahwa sosok di udara adalah ahli seni bela diri terbaik. Tidak sopan bola bali tanpa membalas. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden memandang Mike, Diego dan yang lainnya seperti dewa. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Diego menatap Aiden, napasnya sangat cepat, wajahnya berubah warna menjadi hati babi, tetapi dia tidak berani berbicara. Ini adalah wilayah keluarga Duan, dan Aiden tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan, hanya menamparkan wajah mereka. Diego tampak murung, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara. Aiden melirik mereka berdua, lalu bergerak dan menghilang. Menurutnya, Mike dan Diego kini hanyalah dua semut dan dapat dimusnahkan dengan mudah. Tapi Aiden membiarkan mereka tetap hidup. Tidakkah mereka ingin melihat lelucon pesta ulang tahun Jonathan? Kemudian Aiden mengecewakan mereka, memberitahu mereka seberapa besar kekuatan yang dia, Aiden, miliki sekarang di Sundari. Lalu biarkan mereka mati dengan keengganan dan kekecewaan. Diego menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya, buat pengaturan dan segera pindah ke Heyu Hall. Ya. Sekelompok pengawal berbaju hitam segera mulai pergi bersama sekelompok orang. Mike memandang ke arah Bai Huatang dengan mata dingin, penuh kebencian. Ayolah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong lebih lama lagi. Saat Paul dan yang lainnya tiba, itu akan menjadi kematianmu. Di lobi Heyu Tang. Suasana saat ini agak membosankan, dan semua orang sepertinya masih shock. Seseorang berbisik, sepertinya tidak aman di sini. Bagaimana kalau kita pergi? Pergi. Kemana kita akan pergi? Diego adalah harimau yang terkenal tersenyum, dan dia akan membalas. Jika kamu berani menyinggung wajahnya, perusahaanmu akan mati. Sekelompok taipan bisnis sedang duduk bersama, tampak sedikit tidak senang. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sosok kekar berkata, mohon bersabar. Saya yakin saudara Mike secara alami memiliki niat untuk mengatur ini. Saya dapat mendengarkan itu. Sudah kubilang, akan ada peluang besar yang datang ke sini nanti. Orang yang berbicara adalah Presiden Kamar Dagang Jinling. Dia jauh lebih berharga daripada Sen Daoru. Namun, propertinya sekarang telah dipindahkan ke Sundari Utara. Dia sekarang tinggal di ibu kota sepanjang tahun dan memiliki kehidupan yang sangat baik. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tiba-tiba menjadi penasaran. Di dalam lingkaran, status Presiden Liveder tidaklah rendah, sehingga ia disebut sebagai orang besar. Bab 567, Ayah Mertua ada di sini. Di sebuah peternakan kecil di pinggir kota Jinling. Halaman kecil yang tampak biasa dipenuhi dengan aura yang kuat saat ini. Dalam kehampaan, 5 cahaya dan bayangan yang kuat bersinar di udara. Dalam sekejap mata, suasana menakutkan di sekitar villa tertahan. Di halaman kecil. Dengan Paul sebagai pusatnya, Roni, penguasa tua Aula Naga, Kianye Zendu dari Kuil Agung Jepang, dan Dewa Dukun Tua dari Sekte Dukun Burma, duduk bersila di 4 arah. Pada saat ini, cahaya berkilauan di antara alis keempat orang itu tertahan, dan mereka perlahan membuka mata. Paul tampak serius, melirik ke beberapa orang, dan berkata, apakah kamu sudah menguasai teknik serangan gabungan ini? Dewa penyihir tua memimpin dan mengangguk, keajaiban Sekte Abadi sungguh luar biasa. Mata Master Naga tua itu menghela nafas, Sekte Abadi Sundari memang merupakan tempat rahasia yang membuat semua tempat suci utama di barat ketakutan. Metode rahasia ini telah melampaui kognisi orang-orang kuat biasa di alam dewa. Dengan teknik rahasia ini, jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita pada saat kritis, bahkan jika Aiden memiliki tubuh abadi duniawi, dia pasti akan mati. Roni tampak bangga dan mengangguk, teknik rahasia seperti itu dianggap yang terbaik bahkan di Sekte Pengobatan Ilahi. Jadi jika Aiden bisa mati di bawah teknik rahasia upaya bersama kita, dia akan dianggap sebagai kematian yang layak. Paul juga tersenyum percaya diri dan berkata, namun, jangan meremehkan Aiden ini. Saya khawatir orang ini bisa berkultivasi sedemikian rupa di dunia sekuler. Saya khawatir ada rahasia besar. Saat kita tiba, kita harus mengaktifkan pemecah yin yang untuk membunuhnya secepat mungkin. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bernapas. Roni juga sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar ini, mengangguk dan berkata, anak ini mungkin memang reinkarnasi dari monster tua. Kamu tidak boleh menyembunyikan rahasiamu. Jika tidak, jika satu orang gagal, Roni akan membunuhnya bahkan jika dia pergi ke surga atau neraka.
Snap tersenyum, Tuan Roni bercanda. Oke baiklah. Paul tiba-tiba berdiri, niat membunuh muncul di matanya, kalau begitu, sudah waktunya kita berangkat. Orang-orang yang tersisa berdiri pada saat yang sama, dengan ekspresi berbeda di kedalaman mata mereka, yang langsung berubah menjadi beberapa pelangi, menembus kehampaan dan menghilang. Hampir di saat yang bersamaan Paul dan yang lainnya berangkat. Lotus Rain Hall sudah dipenuhi oleh tamu-tamu kaya dan VIP. Para bos besar di tengah semuanya sangat mengesankan, dan orang-orang kaya di sekitarnya yang biasanya memiliki penglihatan tinggi menemani mereka seperti adik kecil. Lingkaran tengah. Itu berpusat pada dua kepala keluarga Bai, Jasper Bai dan Mike. Beberapa ahli bela diri dari Gunung Raven, Sekte Bagua, dan Sekte Pedang Besi, serta Diego dan kepala keluarga bangsawan dari berbagai provinsi, mengepung mereka. Saudara Mike, bersama kita di sini, pesta ulang tahun lelaki tua dari keluarga Lee benar-benar akan menjadi lelucon. Jasper berkata sambil tersenyum, mengayunkan anggur merah di gelas, wajahnya sedikit merah. Dengan mereka berdua di sini, jika ada yang berani merayakan ulang tahun Jonathan, mereka akan menjadi musuh keluarga Palmer dan keluarga Bai. Berapa banyak orang di negara Sundari ini yang mampu menahan amarah keluarga Palmer dan keluarga Bai di ibu kota? Ini bukan pertama kalinya Aiden mencoba menyakiti wajah Jasper sebelumnya. Sekarang, keluarga Bai telah resmi membentuk aliansi dengan keluarga Palmer, dan Aiden akan segera meninggal, dan dia tidak lagi terlalu malas untuk menyembunyikan pikirannya. Mike mencibir dan berkata, dia hanya bajingan kecil. Dia bisa melanggar hukum hanya karena dia memiliki keterampilan seni bela diri. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan siapa-siapa di depan keluarga kaya raya di Sundari. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka pun mencibir dan mengikutinya. Orang-orang ini sedikit banyak memiliki konflik dengan Aiden, atau terkait dengan kelompok kepentingan keluarga Palmer dan keluarga Bai, sehingga mereka tentu saja membenci Aiden. Tiba-tiba, seorang pria kulit hitam berjalan melewati kerumunan dan berjalan mendekat. Tuan kedua, Tuan Bai. Sepertinya seseorang datang ke keluarga Lee. Siap. Mike mengerutkan kening. Pada saat ini, apakah masih ada yang buta? Pria berbaju hitam ragu-ragu dan berbisik, sepertinya Robert Flip dari Houston Istana Surgawi. Huff. Orang tua ini dan Boren Simpson benar-benar bodoh dan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mike berkata dengan ekspresi dingin. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pemuda berambut pendek lainnya berlari dengan panik. Kenapa kamu panik? Jika terjadi sesuatu, beritahu aku pelan-pelan. Wajah pemuda berambut pendek itu masih agak sulit dipercaya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan kedua, ini tidak baik. Orang-orang dari keluarga Wan ada di sini. Apa? Saat ini, bahkan Jasper tidak bisa duduk diam. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, bisakah kamu melihat dengan jelas? Tuan Bai, saya bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah kepala keluarga Wan dan pengurus rumah tangga tua itu sendiri. Mendengar ini, wajah semua orang di sekitarnya pun berubah. Apakah keluarga Wan, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, datang untuk ikut bersenang-senang? Segalanya tampak menjadi lebih menarik. Saudara Bai, ayo kita keluar dan melihat. Sedikit kesuraman melintas di mata Mike, dia menyipitkan matanya dan berdiri setelah mengatakan sesuatu, dia dan Jasper bangkit dan keluar. Ekspresi sisa Diego dan Tuan Walker berubah saat ini, dan mereka semua mengikuti keluar. Di Jalan Manor. Di samping mobil Audi sederhana, seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan dan seorang pria tua berpenampilan biasa saja baru saja turun dari mobil. Saudara Wan, angin macam apa yang membawamu ke sini? Mike tersenyum cerah, seolah dia sangat akrab dengan Martin Wan, dan dia ingin memeluknya dengan antusias. Martin diam-diam mengelak dan berkata sambil tersenyum, oh, kakak Mike sebenarnya ada di sini juga. Nah, kakak Bai juga ada di sini. Kebetulan sekali. Gadisku yang tidak patut diculik, dan aku akan melakukannya. Ketika kamu pergi mencari seseorang untuk minta seseorang, kalian berdua bersaudara harus berbicara mewakiliku. Ketika Mike mendengar ini, wajahnya yang malu tiba-tiba menjadi bahagia, ternyata Martin ada di sini untuk merepotkan Aiden. Orang ini terkenal mendominasi di ibu kota, dan dia adalah satu-satunya fanatik seni bela diri dari 4 keluarga besar di ibu kota. Tubuh fisiknya halus, dan dikatakan bahwa dia sudah menjadi master hebat di tahap akhir transformasi. Bahkan Sullivan Kait, salah satu dari 4 orang bijak agung Istana Surgawi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Daging kompor yang khas, sangat sulit untuk dipusingkan.
Jasper sama sekali tidak senang. Martin ini sepertinya tidak sedang mencari masalah. Meskipun patung Buddha giok di tangan pengurus rumah tangga lamanya tersembunyi dengan baik, dia masih bisa melihatnya. Orang ini di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Jonathan. Jasper mengerutkan kening. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Mike tersenyum, saudarawan datang ke tempat yang tepat kali ini. Gadis Melissa benar-benar keras kepala. Kalau kali ini kamu tidak datang ke sini, aku khawatir dia akan bernasib sial mengikuti laki-laki itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Martin, siapa yang berani membawa kesialan pada putriku yang berharga. Aku akan mengulitinya. Posturnya yang mendominasi tidak terlihat seperti kepala keluarga terkemuka di Sundari, hanya seperti seorang gangster di pasar. Tapi begitu saja, dia mengungkapkan temperamen sebenarnya yang tidak dimiliki orang lain dari keluarga bangsawan. Bab 568, Hadiah Ulang Tahun Setinggi Langit. Dengarkan kata-katanya. Ekspresi Mike berubah. Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, saudara Wan sedang bercanda. Bagaimana bisa keponakan Melissa dianiaya selama aku di sini? Tapi, hari ini keluarga Palmer kita akan bersih-bersih, tapi keponakan Melissa ada bersama binatang kecil itu, Aiden. Kalau ada konflik, aku khawatir keponakan Melissa akan terluka dalam kekacauan itu. Huff. Martin mendengus marah dan berkata dengan nada mendominasi, aku tidak peduli dengan masalah keluarga Palmermu. Tapi jika ada yang berani melukai rambut putriku, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ekspresi Mike berubah lagi, dan ketika dia hendak menjelaskan, dia mendengar tawa yang manis. Ayah sangat mendominasi. Tak jauh dari situ, kerumunan itu menyingkir, dan seorang gadis cantik dengan gaun hijau muda berjalan cepat dengan senyuman menawan di wajahnya. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan. Pemuda itu mengenakan jas hitam, sosoknya ramping dan kuat, serta tampak serasi dan cantik seperti bagian emas. Ada senyuman tipis di wajahnya, apalagi matanya yang sedalam langit berbintang membuat orang ketagihan hanya dengan melihatnya. Dia hanya berdiri di sini tanpa bergerak, sepertinya menjadi fokus semua orang. Ketika Martin melihat Melissa, senyuman muncul di wajahnya, tetapi sebelum senyum itu menyebar, ketika dia melihat tangan kecil bayi perempuannya masih dipegang oleh Aiden, senyumannya perlahan mengeras dan alisnya terangkat. Dia berjalan ke arah Aiden dan bertanya, terlepas dari pandangan Melissa, apakah kamu Aiden? Dia, Master Abadi Emmanuel, tidak takut ketika menghadapi leluhur kuno dari Sekte Abadi Kuno. Sekarang di depan Master Seni Bela Diri biasa ini, dia benar-benar merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap mata tajam Martin, dan berkata dengan suara yang dalam, ya. Mata Martin berkilat kaget, anak laki-laki ini bisa begitu tenang di bawah tekanannya, tetapi ketika dia mengingat identitas Aiden, dia merasa lega. Anak laki-laki di depan saya adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari. Eksistensi kuat yang sebanding dengan mitos dunia. Saya khawatir dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan satu tangan jika dia mau. Memikirkan hal ini, bahkan pria tangguh seperti Martin merasa sedikit takut, tetapi dia juga berpikir jika Aiden dan Melissa benar-benar menjadi pasangan, maka dia akan menjadi ayah mertuanya. Bagaimana jika dia mampu dalam hal ini? Alam ilahi. Maka dia adalah ayah mertuanya, orang yang berkuasa di alam ilahi. Setelah menghibur dirinya sendiri, Martin merasa percaya diri lagi, dia memandang Aiden dengan hati-hati, dan akhirnya mengangguk di bawah tatapan cemas Melissa, tidak buruk. Mata besar Melissa yang cerah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil memegang lengan Martin, dia berkata dengan lembut, ayah, kamu memang yang terbaik. Martin memandang Melissa dengan penuh kasih, berpura-pura marah dan memarahi, gadis kecil, beraninya kamu menyelinap keluar. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Matanya tertuju pada Aiden dan dia tersenyum dan berkata, saya mendengar tentang pesta ulang tahun Tuan Li, jadi saya sedang menyiapkan beberapa hadiah kecil di sini. Pengurus rumah tangga tua di belakangnya menyeret Buddha giok putih tanpa cacat ke depan dengan senyuman di wajahnya. Buddha giok ini diambil dari batu giok terbaik di Baijiang di ujung barat. Diukir oleh Master Hajrang, master pertama dari Sekte Mobeiki di Sundari. Ini memiliki efek mengumpulkan energi spiritual, menyehatkan tubuh dan pikiran, dan memperpanjang umur. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat ini, bahkan Jasper, Mike, Diego dan lainnya semuanya terkejut. Giok Baiji yang terbaik. Ini adalah batu giok kualitas terbaik yang hanya digunakan di dunia seni bela diri untuk menyempurnakan senjata. Setiap kali sebuah karya muncul, itu akan diperebutkan oleh semua keluarga besar seni bela diri. Sebuah batu giok seukuran telapak tangan dilelang dengan harga puluhan juta atau bahkan ratusan juta.
Budak giok ini diperkirakan secara konservatif dan juga membutuhkan nilai lebih dari 300 juta. Selain itu, ini belum termasuk bonus ukiran tangan dari Master Hajrang, master pertama dari Sekte Mobeki. Jika Anda menambahkan nilai tersembunyi, ini benar-benar harga yang sangat mahal. Di kejauhan, Ketua Viko dari Kamar Dagang Jinling dan yang lainnya tertegun sejenak setelah mendengar penjelasan beberapa orang di sekitar mereka, mereka terdiam lama. Meski orang-orang ini bernilai miliaran, namun sulit bagi mereka untuk mendapatkan uang tunai ratusan juta, tidak mungkin mereka begitu saja memberikan hadiah senilai ratusan juta bahkan miliaran. Sungguh masalah besar. Inilah fondasi keluarga kaya raya di Sundari. Semua orang kagum. Meskipun Aiden terbiasa melihat segala macam harta berharga, dia masih terkejut dengan tindakan Martin. Dia mengambil langsung budak giok dan membungkuk dengan tulus. Terima kasih, Paman Wan. Haha, sama-sama, ini hanya hadiah kecil. Martin tertawa dan sangat terkesan dengan kata-kata Aiden. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata ke arah Melissa dengan tenang. Ayahmu tidak mempermalukanmu, bukan? Melissa mengerutkan bibirnya, dan suaranya langsung terdengar di telinganya. Kamu keren. Martin tertawa bangga, tapi dia tertawa dua kali seolah sedang mengingat sesuatu. Menyatukan suara menjadi satu baris. Wajahnya langsung membeku, dan dia memandang Melissa dengan tidak percaya. Nak, apakah kamu sudah menjadi seorang Grandmaster? Melissa menatapnya dengan gembira, bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, dia menarik Aiden menuju Baihua Hall. Martin dan pengurus rumah tangga tua itu datang dan buru-buru mengikuti di belakang mereka. Wajah Mike tampak kusam dan tanpa sadar dia berkata, Saudara Wan. Martin tidak peduli sama sekali. Hening. Saat ini, lapangan sangat sepi. Wajah Mike menjadi merah dan putih, dan dia menyapanya dengan wajah, tetapi Martin tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, dan pergi begitu saja bersama Aiden. Wajahnya akan bengkak sekarang. Saudara Mike, saya khawatir orang ini memilih untuk memihak Aiden sejak awal. Jasper berkata dengan suara lemah. Yang paling penting sekarang bukanlah Martin, tapi mencari tahu di pihak mana lelaki tua keluargawan itu berdiri. Keluargawan memiliki hubungan dekat dengan Istana Surgawi Sundari, dan kekuasaannya berada di urutan kedua setelah keluarga Palmer. Tapi sekarang, jika mereka mendukung Aiden, itu bukan kabar baik bagi keluarga Palmer dan keluarga Bai. Wajah Mike dingin, dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, Martin. Jika dia benar-benar berani terlibat kali ini, dia akan memimpin keluargawan mencari kematian. Keluarga Palmerku tidak keberatan membiarkan 4 keluarga besar di ibu kota menjadi 3 keluarga besar di ibu kota. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, hati mereka tiba-tiba bergetar, mereka semua menarik nafas dan tidak berani berbicara. Perkembangan berbagai hal mungkin berada di luar imajinasi semua orang. Ingin perang dunia. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Walker bersembunyi di tengah kerumunan, wajahnya penuh kebingungan. Kali ini, apakah pilihan Anda benar? Kenapa dia selalu merasa tidak nyaman? Dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia melihat ke suatu tempat di langit, ada jejak tekad di matanya. Ketika beberapa dewa bergabung, meskipun kekuatan seni bela diri Aiden setinggi langit, pasti akan sulit untuk ditolak. Pada saat yang sama, pintu masuk aula Baihua. Harun berdiri di belakang Jonathan, Isabella dan lainnya, melihat ke depan. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Aiden saat bertemu ayah mertuanya. Selagi dia masih berpikir, Aiden dan Melissa melangkah maju bersama Martin yang tinggi dan pengurus rumah tangga tua. Ketika Jordan melihat ini, ekspresinya sangat bersemangat. Kepala keluargawan di ibu kota ada di sini. Bab 569, para petinggi berkumpul. Kepala keluargawan di ibu kota, Grandmaster Wan, telah tiba. Nyanyian janji yang keras dan bernada tinggi bergema di separuh villa Mingkuan. Pada saat ini, semua orang di seluruh aula Baihua sedang mendidih. Ketika Sendaoru, Robert, Boren dan lainnya terkejut, mereka semua keluar untuk menyambutnya. Jonathan tersenyum cerah dan melangkah maju secara langsung, Tuan Wan. Martin buru-buru melangkah maju, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Martin membiarkan Jonathan yang berulang tahun itu menyambutnya secara langsung? Aku sangat takut. Tuan Lee, cepat ikuti saya masuk. Jonathan tersenyum dan berkata, baiklah.
Aiden segera mengambil patung Buddha Giok Martin yang tak ternilai harganya dan memperkenalkannya secara pribadi. Sekali lagi, semua orang terkejut. Sendaoru menghela nafas dalam hati. Meskipun dia dikenal sebagai orang terkaya di Muteburi dan juga orang penting di kota Jinling, dia masih jauh di belakang keluarga kaya raya seperti keluarga Wan di ibu kota. Buddha Giok ini sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan. Ini bukan hanya soal uang, koneksi dan warisan yang terlibat sangat dalam. Haha, saudara Wan menghabiskan banyak uang untuk menikah. Robert bercanda sambil tersenyum. Dia tidak senior seperti Boren dan yang lainnya, dia tidak jauh lebih tua dari Martin dan yang lainnya, dan memanggilnya saudara Wan dianggap dapat diterima. Boren bahkan tersenyum dan merenung, "Nak Wan, keluargamu yang keras kepala sebenarnya setuju untuk mengizinkanmu datang ke kota Jinling. Aku benar-benar terkejut. Bukankah anakmu datang ke sini secara diam-diam kali ini?" Di antara 4 keluarga besar di ibu kota, keluarga Wan berhubungan baik dengan keluarga Samson, sedangkan keluarga Bai selalu berada di urutan terbawah dari 4 keluarga besar. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi cukup dekat dengan keluarga Palmer, dan sekarang mereka bersekutu langsung dengan keluarga Palmer. Boren adalah adik dari lelaki tua keluarga Samson, dan dia satu generasi dengan Martin, tidak berlebihan jika memanggilnya Martin, Tuan Wan. Wajah Martin sedikit malu, dan dia mengumpulkan suaranya dan berkata, "Tuan Samson, ada begitu banyak junior di sini, setidaknya kamu bisa menyelamatkan mukaku." Boren menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tidak lagi menggodanya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Octavia, yang berdiri dengan busur, dan kemudian memandang Melissa, yang berdiri bergandengan tangan dengan Aiden, seperti sepasang dewa, merasa sangat marah padanya. Dewa muda yang tak terkalahkan, sayang sekali gadis dari keluarga Wan yang memimpin. Namun, selama mereka belum menikah, Octavia masih memiliki kesempatan. Octavia di samping merasakan kulit kepalanya mati rasa karena tatapan Boren, dengan senyum masam di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Boren, tapi sekarang dia terlalu jauh dari Aiden. Setelah Martin tiba, suasana di seluruh Aula Baihua akhirnya menjadi semarak. Di sisi lain, di pintu masuk Aula Heyu, Mike berdiri di sana dengan ekspresi muram. Jasper dan Diego berdiri di belakangnya, semuanya dengan ekspresi jelek. Kali ini, pesta ulang tahun Jonathan pasti tidak akan menjadi lelucon. Ketua Jinling Istana Surgawi, Dewa Militer Veteran Wilayah Militer Hoston, dan Sendaoru, Ketua Grup Rudao, semuanya adalah bos besar yang membuat kota Jinling gemetar. Sekarang mereka semua datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Jonathan. Siapa yang berani mengatakan bahwa pesta ulang tahun Jonathan adalah lelucon? Saya ingin melihat siapa lagi yang berani datang. Pada saat ini, wajah Mike sangat muram, dan emosinya tidak lagi muram. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dalam diam. Jasper mengerutkan kening dan menatap Mike, tapi tidak berkata apa-apa. Kedua putra Mike tewas di tangan Aiden, dan sekarang dia diambang kegilaan. Seolah menanggapi perkataan Mike. Hampir pada saat yang sama dia selesai berbicara. Dari arah Aula Baihua, nyanyian terdengar lagi. Keluarga Sanders di Muteburi, Tuan Lucas Sanders, dan Nona Magi Sanders ada di sini. Kekuatan keluarga Sanders di Muteburi saat ini tidak boleh diremehkan. Lucas kini telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dan juga merupakan keluarga kaya dan bangsawan di seluruh provinsi Hoston. Statusnya bahkan jauh lebih tinggi daripada Sendaoru, seorang bintang yang sedang naik daun. Lucas dan Magi tiba bergandengan tangan, dan Aiden serta Isabella keluar untuk menyambut mereka secara langsung, memberikan banyak wajah pada Lucas. Aiden saat ini jauh lebih terkenal dibandingkan saat dia berada di Muteburi. Namun, Aiden masih merindukan hubungan lamanya dan menyapanya secara pribadi, yang membuat Lucas sangat tersentuh. "Tuan Sanders, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Lucas tersenyum cerah, sejak kesembuhan dari Tuan Aid yang luar biasa, tubuh dan tulang lelaki tua ini menjadi sangat kuat. Aiden tersenyum dan melihat ke samping Magi. Saat ini, Magi mengenakan gaun malam berwarna hitam, tinggi dan memiliki wajah cantik, bahkan tidak kalah dengan Octavia. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Magi merasa seolah beberapa tahun telah berlalu. Dia memandang Melissa di sebelah Aiden dengan ekspresi yang rumit, teringat bahwa Lucas telah mencoba mempertemukan dia dan Aiden. Saat itu, dia adalah putri tertua dari keluarga Sanders di Muteburi. Meskipun Aiden misterius dan kuat dalam seni bela diri, dia tetaplah anak terlantar dari keluarga Palmer. Magi tidak menyukai Aiden di dalam hatinya. Namun kini, Aiden berkembang pesat bagaikan terik matahari di langit, bahkan terkenal di seluruh kalangan pencaksilat Sundari. Reputasinya sebagai Grandmaster nomor 1 di Sundari diketahui semua orang di dunia bela diri.
Hanya dalam beberapa bulan, anak laki-laki yang dulu dia anggap remeh telah tumbuh cukup besar sehingga dia bisa mengaguminya. Saat ini, dia tidak lagi layak untuk Aiden. Nona Sanders, sudah lama tidak bertemu. Aiden menyapa dengan sopan. Maggie tiba-tiba tersadar, tersenyum lembut dan berkata, lama tidak bertemu. Dia mengambil kotak kayu dari pengawal di belakangnya dan membukanya, memperlihatkan Ganoderma lucidum putih besar. Saya membeli ini dari seorang pemburu tua di Gunung Changbai. Setelah dinilai oleh apoteker tua, usianya pasti hampir 1000 tahun. Ini dianggap sebagai obat semi ajaib. Dapat mengatur ki dan menyeimbangkan tubuh serta menjaga kesehatan dan umur panjang. Saya akan memberikannya kepada kakek Li hari ini. Saya berharap kakek Li hidup selama 100 tahun, dan diberkati seperti Laut Timur. Jonathan di samping tersenyum cerah dan memerintahkan Harun untuk menerimanya, terima kasih banyak. Wajah Nico sangat bersemangat di bawah pengaturan Aiden, dia dengan cepat memimpin Lukas dan Maggie ke aula. Dia sudah lama tidak pulang ke rumah sejak berlatih dengan Aiden, sekarang dia melihat Maggie dan Lukas, dia secara alami sangat bersemangat. Setelah kedatangan Lukas dan yang lainnya, sepertinya pertunjukan dimulai, dan aula Baihua menjadi sangat hidup. Suara nyanyian janji terdengar silih berganti. Ketua grup farmasi Jinling Tere ada di sini. Direktur Limu, ketua grup peralatan medis Houston, ada di sini. Di kejauhan, pintu masuk Heyu Hall. Seseorang mencibir dan berkata, orang besar macam apa mereka? Ternyata mereka hanyalah pengusaha farmasi yang bekerja sama dengan grup lebah hijau. Dibandingkan dengan kekayaan bersih orang-orang ini, kekayaan bersih para CEO grup farmasi tidak terlalu mengesankan, lagi pula, orang-orang yang dapat memasuki lingkaran Mike lebih banyak adalah taipan real estate, dan mudah untuk menjadi bernilai miliaran. Tapi sepertinya dia meresponsnya. Segera, sebuah nyanyian terdengar lagi, menyebabkan seringai pria itu membeku seketika. Kepala keluarga Wang di kota Hong Kong, Nona Jessica ada di sini. Kali ini, bahkan wajah Mike kembali terlihat jelek. Keluarga Wang di kota Hong Kong adalah kekuatan yang pada awalnya ingin mereka menangkan. Dikenal sebagai keluarga miliarder, reputasi dan pengaruh keluarga kaya yang mapan di Hong Kong tidak dapat dibandingkan dengan para pebisnis real estate yang sedang naik daun ini. Bab 570, hadiah seperti hujan. Brengsek. Mike mengutuk dengan dingin, wajahnya sangat muram. Jasper menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak tanpa ekspresi, tetapi hatinya sudah dipenuhi gelombang. Keluarga Wang di kota Hong Kong bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah keluarga kaya yang sudah lama berdiri di kota Hong Kong. Industri mereka tersebar di seluruh kota Hong Kong. Mereka memiliki fondasi yang dalam. Sekarang mereka sebenarnya berada di pihak Aiden. Hal ini membuatnya merasa sedikit linglung sejenak. Di belakangnya, suara Enisi, yang selama ini tidak ada, terdengar di telinganya. Tuan Bai, perkembangannya tampaknya telah melampaui ekspektasi kita. Sebaiknya kita tidak mengarungi air berlumpur ini. Jasper sedikit mengernyit, tapi mengabaikannya. Sekarang dia telah memilih untuk membentuk aliansi dengan keluarga Palmer, bagaimana bisa begitu mudah jika dia ingin mundur lagi. Sekarang dia hanya bisa berharap Paul dan orang-orang dari Sekte Abadi akan segera tiba dan menyingkirkan Aiden secepatnya. Melihatnya seperti ini, Enisi diam-diam menghela nafas dan berhenti berbicara. Setelah perjalanannya ke Changming Cave Mansion di Burma, dia sudah tahu banyak tentang Aiden. Bahkan jika Paul dan Sekte Abadi mengambil tindakan, mereka mungkin bukanlah lawan Aiden. Sayangnya, Jasper tidak berpikir demikian. Pada saat ini, situasi di kedua sisi benar-benar terbalik. Di seluruh Lotus Rain Hall, musik berhenti, para pelayan dibubarkan, dan suasana menjadi sangat menyedihkan. Sekelompok pengusaha kaya dan kepala keluarga bangsawan yang semula penuh percaya diri kini menjadi khawatir. Kekuatan Aiden saat ini tampaknya lebih kuat dari yang mereka lihat. Terutama kuil awan putih Gunung Raven, Sekte Bagua dan lain-lain. Mereka sudah memilih untuk menutup gunung tersebut. Sekarang ketika mereka melihat keluarga Palmer berurusan dengan Aiden, mereka semua memilih untuk melihat bagaimana Aiden meninggal. Tapi sekarang tampaknya bahwa situasinya sepertinya tidak bagus. Di dalam aula Baihua, dengan kedatangan Jessica, suasananya mencapai tingkat yang nyata. Meskipun Jessica sekarang adalah kepala keluarga Wang, dia tetap sangat hormat di depan Aiden. Tuanku. Aiden melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, kamu tidak perlu memanggilku Tuan di sini, panggil saja aku Tuan Aiden. Ya. Jessica berhenti, berdiri di belakang Aiden, dan berbisik, saya punya beberapa petunjuk tentang berita tentang Pulau Peri di luar negeri yang Anda minta saya selidiki.
Ekspresi Aiden berubah, begitu cepat. Awalnya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi dan hanya menyebutkannya kepada Jessica, dia tidak menyangka pihak lain akan menemukan petunjuknya begitu cepat. Aiden menahan sedikit getaran di hatinya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, saat pesta ulang tahun selesai, kamu bisa melaporkan kepadaku secara detail. Ya. Jessica tampak hormat dan mundur ke lobi untuk duduk. Di aula saat ini, Martin, Robert, Boren dan lainnya sedang duduk bersama, sementara Sendaoru, Bobby dan lainnya hanya bisa duduk bersama mereka. Dibandingkan dengan beberapa orang lainnya, meskipun Jessica adalah seorang junior, statusnya tidak rendah sama sekali, dan dia juga duduk di lingkaran dalam. Shen Ronghuan sekarang berdiri di belakang Sendaoru, wajahnya sangat terkejut hingga dia linglung. Beberapa bulan yang lalu, Aiden masih seorang anak muda yang baru saja memasuki Jinling, saat itu ia dan lawannya sedang bertaruh dalam pertandingan tinju bawah tanah, namun kini lawannya telah mencapai titik di mana ia mengaguminya. Tuan dari Sekte Master Bumi Lingnan, Tuan Memo ada di sini. Suara nyanyian sebuah janji terdengar. Memo, yang sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya, datang dengan hormat bersama Lily. Kado terima kasih yang dibawanya adalah patung Guanyin yang diukir dari gading putih bersih. Ribuan kepala dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan orang Persia yang bertelanjang kaki dirampok gadingnya. Patung Guanyin gading ini terbuat dari bahan kelas 1 dan bentuknya halus, tingginya 10 cm, seputih rebung dan sebening kristal. Guanyin memiliki sikap welas asih dan garis-garis halus, seolah memancarkan kesucian. Kecemerlangan. Nilainya sangat tinggi sehingga tidak lebih buruk dari Baijiang Jade Buddha milik Martin. Di aula, Harun, Victoria dan junior lainnya melihat mutiara dan batu giok di aula dan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Milo, khususnya, merasa hidupnya sia-sia selama bertahun-tahun. Mengingat kembali saat dia berada di Muteburi, dia merasa bahwa sebuah villa di puncak Gunung Yuncang sangatlah mahal, sekarang hadiah ulang tahun ini, salah satunya, bernilai lebih dari villa mewah di puncak gunung itu. Memikirkan kembali sikap aslinya terhadap Aiden, dia masih sedikit tersipu, dan diam-diam memutuskan untuk membuat Victoria dan Aiden memiliki hubungan yang baik. Dengan peluang besar ini, jika mereka hanya memiliki sedikit koneksi, apakah Victoria akan khawatir tentang masa depannya? Sayangnya, wajah Victoria linglung saat ini, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia selalu merasa bahwa dia melihat Aiden dengan jelas, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia tidak lagi berada di dunia yang sama dengannya. Hampir segera setelah Memo dan keduanya duduk, suara nyanyian di pintu terdengar lagi. Tuan Reyes, kepala keluarga Raja Pengobatan Timur Laut, ada di sini. Saat ini, bahkan alis Aiden pun bergerak. Keluarga Raja Pengobatan Reyes. Mereka sebenarnya ada di sini. Saat itu, dia menyebabkan keributan di aula 100 obat dan bahkan membunuh Pike, mengatakan bahwa mereka harus memusuhi dia. Saat dia sedang berpikir, sebuah tawa hangat terdengar. Seorang pria parubaya berjanggut masuk. Dua pria bertubuh besar di belakangnya sedang memegang benda besar mirip pohon, yang juga ditutupi tirai hitam, membuat orang penasaran. Willy Reyes dari keluarga Reyes Timur Laut telah bertemu Tuan Aiden dan Tuan Li. Dia tersenyum dan melanjutkan, Raja Pengobatanku, keluarga Reyes, memiliki beberapa konflik dengan Tuan Aiden di aula obat di Jinling. Keluarga Reyes datang ke sini untuk mengucapkan ulang tahun kepada Tuan Li, dan meminta pengampunan Tuan Aiden. Hosh. Saat dia berbicara, dia mengibaskan tirai hitam itu. Pohon koral yang tinggi dengan tubuh berwarna merah darah langsung terlihat oleh pandangan semua orang. Sebuah pohon yang indah telah dibangun selama ribuan tahun, dan dunia kini sadar akan karang merah. Seseorang yang hadir menggumamkan sesuatu. Mata semua orang langsung tertarik pada pohon koral ini. Harun, Victoria dan junior lainnya sekali lagi terkejut tak terkira, mata mereka membelalak tak percaya, dan mata mereka berbinar. Bahkan Robert dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga Reyes, Raja Pengobatan, sangat murah hati. Karang berbentuk seperti pohon, tumbuh 1 inci dalam 20 tahun dan 1 kilogram dalam 300 tahun, teksturnya padat dan warnanya merah. Pohon koral ini tingginya 30 cm dan berusia setidaknya 1000 tahun. Di Sundari, karang adalah simbol keberuntungan dan kekayaan dan selalu digunakan untuk membuat kerajinan tangan yang berharga. Karang merah telah menjadi hiasan istana pada masa dinasti yang lalu, pohon karang, bonsai, mahkota selir, dan mahkota pangeran dan menteri semuanya terbuat dari karang merah. Karang merah sebesar itu sangat berharga dan sulit dibeli.
Cek, Rayas tua, kamu telah menghabiskan banyak uang hanya untuk menyenangkan menantuku. Takutnya patung koral merah ini butuh waktu hampir 2000 tahun untuk terbentukan. Harganya ratusan juta meski nilainya kecil, cek. Martin sepertinya mengenal Willy dengan baik dan bercanda sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar kata menantu dalam kata-katanya,